Hai pemirsa, semoga kalian semua sehat walafiat ya. Saya akan menceritakan dongeng dari Jawa Barat, yaitu asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jika suka dengan videonya, bisa kasih like dulu. Dayang Sumbi, Tatau Rarasati, adalah putri dari raja di kerajaan Pasundan. Karena kesalahannya menolak menjahit benang pada ala Kenun dan bersumpah akan menikahi siapapun yang mengambilnya, ia diusir dari istana. Sosok yang mengambil ala tenun yang jatuh itu ternyata adalah seekor anjing jantan hitam yang sangat sakti bernama Tumang. Dayang Sumbi yang terikat pada sumpah akhirnya harus menikahi anjing tersebut. Meskipun Tumang adalah suaminya, Dayang Sumbi tetap hidup menyendiri di hutan. Ia tidak pernah memberitahu orang lain bahwa Tumang adalah jelmaan dewa yang dihukum dan bukan anjing biasa. Dari pernikahan aneh itu, Dayang Sumbi melahirkan seorang putra. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang memiliki fisik yang kuat, berparas rupawan, dan memiliki energi yang luar biasa. Sangkuriang hidup bersama ibunya dan Tumang. Sangkuriang hanya tahu bahwa Tumang adalah anjing kesayangan yang selalu menemaninya berburu, tanpa pernah tahu bahwa ia adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang. Ia meminta Sangkuriang yang saat itu sudah remaja dan pandai berburu untuk pergi ke hutan bersama Tumang dan membawa pulang buruan. Sangkuriang dan Tumang mencari kijang seharian penuh, tetapi tidak menemukan satu pun. Hutan terasa sunyi, dan mereka pulang dengan tangan kosong. Merasa lapar, lelah, dan takut mengecewakan ibunya, Sangkuriang diliputi amarah. Ia menyalahkan Tumang yang dianggap tidak membantunya mencari buruan. Dalam keputusasaan, sebuah ide gila melintas. Sangkuriang mengambil busurnya dan menembak Tumang. Ia kemudian mengambil hati Tumang. Sangkuriang kembali ke rumah dan menyerahkan hati Tumang kepada Dayang Sumbi, mengatakan bahwa itu adalah hati kijang. Dayang Sumbi memasak dan memakan hati itu. Namun, ia kemudian bertanya keberadaan Tumang. Ketika Sangkuriang dengan polos menceritakan perbuatannya, Dayang Sumbi sangat murka. Ia mengenali kesaktian Tumang. Dalam kemarahannya yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang menggunakan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka. Ia lalu mengusir putranya dari rumah dan memintanya pergi jauh. Sangkuriang pergi mengembara ke timur, barat, utara, dan selatan. Ia belajar ilmu bela diri, kesaktian, dan berbagai pengetahuan dari banyak guru. Bertahun-tahun berlalu, ia tumbuh menjadi pemuda gagah yang kuat. Sementara itu, Dayang Sumbi dianugerahi keistimewaan oleh para dewa. Ia memiliki paras yang abadi, selalu tampak muda dan cantik seolah tak termakan usia. Setelah lama mengembara, Sangkuriang tak pas sengaja kembali ke daerah tempat ia dilahirkan. Ia telah lupa bentuk rumah masa kecilnya, dan Dayang Sumbi juga tidak mengenali pemuda yang kini ada di depannya. Setelah lama mengembara, Sangkuriang tanpa sengaja kembali ke daerah tempat ia dilahirkan. Ia telah lupa bentuk rumah masa kecilnya, dan Dayang Sumbi juga tidak mengenali pemuda yang kini ada di depannya. Saat Dayang Sumbi sedang menyisir rambut Sangkuriang, ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Bekas luka yang persis sama dengan luka pukulan sendok nasi yang ia berikan kepada putranya belasan tahun lalu. Dayang Sumbi terkejut dan sadar bahwa ia telah jatuh cinta pada putranya sendiri. Ia mengungkapkan identitas Sangkuriang, tetapi Sangkuriang yang keras kepala dan sudah sangat mencintai Dayang Sumbi menolak mempercayainya.
Untuk menggagalkan pernikahan itu tanpa melukai hati sang Kuryang, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat yang mustahil dipenuhi dalam 1 malam. Membangun danau besar, membuat perahu besar untuk berlayar di danau itu. Yang menyanggupi dan menggunakan kesaktiannya, memanggil bala bantuan dari bangsa jin dan dedemit. Mereka bekerja sangat cepat. Melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai sebelum fajar, Dayang Sumbi panik. Ia segera menggelar kain sutra merah di timur dan memerintahkan wanita desa menumbuk padi keras-keras. Kemarahan dan pukulan kaki. Ayam jantan berkokok dan para jin mengira fajar telah tiba. Mereka segera melarikan diri, meninggalkan perahu yang hampir jadi. Sang Kuryang menyadari dirinya ditipu. Ia marah besar. Dalam amarahnya, Sang Kuryang menendang perahu besar yang sudah hampir selesai itu ke arah utara. Perahu itu mendarat dalam posisi terbalik dan menjelma menjadi sebuah gunung. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang menangkup atau terbalik. Hingga kini, bentuk puncaknya menyerupai perahu yang terbalik. Demikian cerita ini yang kami ilustrasikan dalam bentuk gambar. Semoga para pemirsa suka dengan videonya. Terima kasih untuk semuanya.